Halo Bocah dan teman-teman, saya senang bisa berbicara tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu public speaking dan presentation. Bagi sebagian orang, kegiatan seperti ini bisa menjadi momok yang menakutkan. Namun jika dilakukan dengan benar, public speaking and presentation bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan penuh makna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation, dan di dalamnya meliputi aspek komunikasi verbal, nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens, dan aspek lainnya yang terkait. Mari kita mulai dengan aspek pertama, yaitu komunikasi verbal. Ini adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran kita melalui kata-kata. Dalam public speaking and presentation, penting untuk memilih kata-kata yang tepat, juga jelas pastinya, sehingga audiens atau orang yang mendengarkan kita dapat memahami pesan kita dengan mudah. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan bahasa yang terlalu formal atau kaku dapat membuat audiens bosan atau merasa berjarak dengan kita. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan sebuah kalimat yang tidak baik digunakan dalam presentasi. Dalam perbincangan kita tentang topik yang ada, saya ingin menyampaikan bahwa perspektif yang saya miliki adalah lebih baik kita mengatakan dengan kalimat yang lebih sederhana seperti, sekarang saya akan berbicara tentang perspektif saya tentang topik ini. Kelihatannya bedanya ya. Selanjutnya, kita akan membahas aspek komunikasi nonverbal. Ini mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata. Komunikasi nonverbal ini dapat membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Misalnya, dengan menghadirkan senyuman yang ramah, gerakan tangan yang membantu, dan kontak mata yang menunjukkan kepercayaan diri. Namun, juga perlu diingat bahwa gerakan tubuh yang terlalu banyak atau berlebihan dapat mengalihkan perhatian audiens dari pesan kita. Kemudian ada aspek artikulasi dan intonasi suara. Ini melibatkan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas dan nada suara yang tepat. Penting untuk menghindari kata-kata yang sulit diucapkan dan memperhatikan juga intonasi suara kita, sehingga pesan yang disampaikan terdengar jelas dan mengalir dengan baik. Ketika kita berbicara di depan umum, kita perlu memastikan bahwa suara kita itu cukup keras untuk didengar oleh audiens. Namun tidak terlalu keras gitu, sehingga terdengar kita ini seperti berteriak. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan tempo bicara kita. Tidak terlalu cepat, sehingga audiens tidak bisa mengikuti, tapi juga tidak terlalu lambat, sehingga audiens kehilangan minat. Selanjutnya, ada aspek mengenal audiens. Ini mencakup pemahaman tentang siapa audiens kita, apa yang mereka harapkan dari presentasi kita, dan bagaimana kita dapat memenuhi harapan mereka. Mengenal audiens adalah kunci penting dalam public speaking and presentation. Dalam mempersiapkan presentasi, kita harus memahami siapa audiens kita, seperti usia, latar belakang, minat, dan juga pengalaman mereka. Dengan mengetahui informasi ini, kita dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan apa yang diharapkan oleh audiens dari presentasi kita. Apakah mereka ingin mendapatkan informasi baru, dibujuk untuk membeli produk atau jasa, atau terinspirasi untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan memahami tujuan audiens, kita dapat mempersiapkan pesan yang tepat dan memenuhi harapan mereka. Tidak hanya itu, kita juga perlu memperhatikan aspek lain yang terkait dengan public speaking and presentation. Misalnya, kita perlu memperhatikan waktu dan tempat presentasi, penggunaan visual, bantuan visual, seperti menggunakan PowerPoint dan sejenisnya. Lalu bisa juga menggunakan video ya, bantuan visualnya, serta pengaturan suasana agar audiens merasa nyaman dan tertarik pada presentasi kita. Dalam rangka untuk mengatasi kecemasan yang sering dialami oleh orang-orang dalam public speaking and presentation, penting juga untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ini mencakup latihan presentasi,
menguasai materi presentasi, dan mempersiapkan pertanyaan yang mungkin diajukan audiens. Maksud saya, mempersiapkan jawabannya yang mungkin pertanyaannya itu diajukan oleh audiens. Dalam rangka untuk menginspirasi audiens, saya ingin mengutip kata-kata yang disampaikan oleh Steve Jobs, salah satu, kita tahu ya, presenter legendaris di dunia. Beliau mengatakan begini, jika Anda ingin mengetahui keberhasilan sebuah presentasi, lihatlah reaksi dari audiens Anda. Jika Anda merasa telah membangun sesuatu yang berharga, mereka akan merasa bangga menjadi bagian darinya. Kesimpulannya, public speaking and presentation adalah kemampuan yang penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia kerja ya, maupun kehidupan pribadi kita. Dalam mempersiapkan presentasi yang efektif, kita perlu memperhatikan aspek komunikasi verbal, aspek komunikasi nonverbal, lalu artikulasi dan intonasi suara, serta mengenal audiens yang kita presentasi di depan mereka. Dengan persiapan yang baik dan penekanan pada audiens, kita dapat membuat presentasi yang menarik dan efektif, serta mencapai keberhasilan dalam public speaking and presentation. Itu tadi adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation. Dalam mempraktikkan keterampilan ini, perlu diingat bahwa latihan membuat sempurna. Jadi jangan takut untuk mencoba dan terus berlatih agar semakin percaya diri dan sukses dalam berbicara di depan umum. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.